jadi 34. Nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60. Pemilu lagi tambah lagi. Karena kalau pemilu akan terus diadakan setiap 5 tahun. Bukan ini yang terakhir, enggak, 5 tahun. Dan inilah kampus-kampus harus tampil. Civil society harus mengkonsolidasikan diri kembali untuk mengawal pemerintahan agar Indonesia ini ya tetap ada di tracknya menuju pencapaian tujuan negara. Saudara, saya bayangkan kalau kita diam, membiarkan satu pemerintahan berjalan tanpa pengawasan kita dalam koridor yang benar, ya kita khawatir negara nanti rusak, hancur. Karena begini, kalau orang menengarai, pemerintah itu merupakan hasil kolaborasi atau konspirasi antara penjahat, itu penjahat ekonomi, penjahat dan pejabat korup bergabung untuk membuat satu keputusan publik yang kemudian ini kalau dibiarkan ini akan berbahaya. Karena kalau keadaan sudah normal, hukum di dalam kerjasama sama-sama dua penjahat ini, yang satu akan mengkhianati yang lain, akan saling menghancurkan. Dan itu yang jadi korban rakyat lagi. Itu yang saya kata ngeri loh negara ini kalau misalnya oligarki yang disebut pengusaha-pengusaha perusak lingkungan alam dan sebagainya lalu berkolusi atau berkolaborasi dengan penjahat korup memenangkan satu pertarungan. Wah, itu bahaya, saudara. Itu bahaya. Oleh sebab itu kita jangan pernah lelah mengambil posisi untuk tetap berjuang. Saya katakan, dari mana? Banyak ormas-ormas, kampus-kampus, civil society gitu. Saya berangkat dari kampus dan civil society. Saya masuk ke kampus ini tahun 78 sebagai mahasiswa baru. Sudah itu tahun 83 lulus jadi dosen di sini. Saya tidak pernah pergi dari kampus ini, ya kecuali pergi sebentar lalu kata Bu Tuti tadi pulang lagi ke sini. Tapi sebenarnya saya tetap ngajar, nggak pernah, kecuali yang terakhir itu betul-betul tidak bisa lagi menjadwalkan gitu. Nah, kita harus mulai menyiapkan kader-kader bangsa kita yang itu menghindari tadi. Apalagi kalau saudara sekalian, nanti orang bikin kegiatan pemilu menang lalu karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi. Menteri dulu kan 26, jadi 34. Nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60. Pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak nih negara. Yang sebenarnya sih di Amerika aja menterinya berapa tuh, cuma 14. Lalu dibagi ke dirjen-dirjen unit yang di bawah menteri, sebuah menteri dikelompokkan gitu. Nah, bahkan dulu saya bersama Mbak Bibif, Bu Nekmah itu di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara di 2019, itu rekomendasinya dikecilkan jumlah kementerian itu. Bahkan kita mengatakan bahwa Kemenko itu tidak harus ada. Rekomendasinya sih yang dirumuskan Kemenko dihapus. Nggak salah tuh dulu perumusnya Bu Bibif sama Pak Ferry ya. Kemenko dihapus saja tuh, nggak ada gunanya. Karena saya sudah mendengar rencana susunan kabinet gitu, saya perhalus, Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang.
Akhirnya rumusannya begitu. Tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu. Semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.